Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bil khususan Bapak Ibu donatur program Masjid Darul Ilmi, ya Allah semoga ridho dan menerima sedekah-sedekahnya dalam bentuk atau wujud apapun, ya Allah. Limpahi keberkahan, digantikan dengan rizki yang lebih baik, ya Allah, dan keluarganya dijauhkan dari segala keburukan, serta anak keturunannya dijadikan sebagai hamba-hamba solih dan solihah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa Nabi Rasulil Karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang luar biasa yang baik ini, di sore hari ini, marilah kita bersama-sama memuji pada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan yang baik ini kembali kula panjenengan sami kita semuanya diberikan kesempatan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini dan bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi, yaitu hari kelahiran Rasulullah SAW, ya, 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, ya. Dan alhamdulillah juga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali, mungkin ini yang kesekian kalinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berulang kali mempelajari makna yang disampaikan oleh para dakwah, para pendakwah, para ustadz-ustadz kita. Mudah-mudahan kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mempelajari sunnah-sunnah dan rahasia-rahasia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik dari apa yang dicontohkan dari perkataan Rasulullah ataupun apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yang dituliskan juga dalam kitab-kitab hadis sahih, ya, oleh para imam, para guru-guru kita, dan mudah-mudahan ya, kita bisa mengambil dari
pelajaran yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman, diberikan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mencintai sunnah beliau dan menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam peringatan Maulid yang sering kita dengarkan ini, barangkali memang ada beberapa hal, ya, ayat ataupun hadis, mungkin sama ayatnya atau sama hadisnya, namun penjelasannya berbeda. Lah kok bisa seperti itu? Ini adalah tanda daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya. Kalau seandainya seumur hidup kita habiskan untuk mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an serta maknanya dan juga mengamalkannya, ya, itu ibarat, ya, seperti kita memasukkan jari kita di tengah-tengah lautan atau di air laut, kemudian kita mengangkatnya, maka yang terangkat dan tersisa dalam jari kita itu adalah ilmu yang kita pelajari seumur hidup kita. Jadi satu ayat yang barangkali Allah turunkan di dalam Al-Quran, kita baca, lalu kemudian kita pelajari, ya, belum tentu yang menyampaikan dan menafsirkan ayat itu sama, ya. Belum tentu apa yang kita maknai, yang kita pahami dalam diri kita itu sudah betul-betul seperti yang dilakukan oleh salafus salih, ya, orang-orang terdahulu yang memahami, paham betul tentang ayat-ayat Al-Quran atau hadis. Begitupun juga hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kesempatan yang sama, ya, Rasulullah menjawab atau bersama dengan sahabat fulan bisa jadi berbeda dengan yang Rasulullah sampaikan dengan sahabat fulan yang lain, ya, karena begitu luasnya ilmu Allah yang betul-betul disampaikan di dalam Quran dan As-Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Okay. Jadi tidurnya Rasulullah itu adalah suri teladan. Dari bangun tidurnya Rasulullah sampai tidur lagi itu adalah teladan untuk kita. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, sangat sedikit, ya, bagi umat muslim yang bahkan mereka mengaku muslim, kadang-kadang mereka hanya mengambil hadis, ya, di dalam kitab yang baru mereka pelajari. Jadi kalau ada peringatan Maulid, ya, kita cari hadis-hadis tentang Maulid Nabi. Ketika ada yang bertanya, kita baru mempelajari ini, monggo, ya. Jadi di sebagian jamaah masjid meniku ada yang fokus misalnya di pekan pertama, ada yang mempelajari tentang hadis Rasulullah mulai dari kitab Arba'in An-Nawawi, ya, dibahas dari awal sampai akhir, ya. Kemudian setelah itu nanti buka kitab hadis yang lain, yang kitab satunya, ya, nanti sampai Riyadhus Shalihin, ya, sampai kitab-kitab hadis yang lain. Ada juga di pekan yang kedua mereka fokus dengan
mempelajari sirah nabawi, ya, yaitu tentang kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan juga kehidupan umat Islam sebagai pengawal, ya. Jadi mereka yang memeluk Islam terdahulu, bagaimana mereka memaknai Islam, ya, di dalam kehidupan mereka, ya, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ya, sekali lagi, bukan karena sholat kita, ya, kita menganggap benar, wah aku wis sholat, saya sudah melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya telah membaca Al-Quran, ya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah. Jangan biarkan dirimu dan hatimu, ya, tidak dihiasi dengan Al-Quran, karena sesungguhnya hati yang tidak dihiasi dengan Al-Quran itu ibarat seperti rumah yang kosong, tidak ada penghuninya. Okay. Ngeri Pak. Okay. Jadi walaupun gitu, Bapak Ibu sekalian, panjenengan saat ini yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sakit menghafalkan ayat-ayat atau surat-surat pendek, monggo terus dibaca saat perjalanan, saat sholat gitu, diulang-ulang dalam sholat malamnya, kemudian diganti suratnya, ya. Kemudian jadwalkan diri kita untuk berlomba-lomba bertadabbur Al-Quran, kita baca minimal, ya. Jadi para salafus saleh itu mereka orang-orang yang sukses untuk mengejar akhirat itu tidak melepaskan Al-Quran. Jadi dalam satu hari dia selalu menjadwalkan dirinya, monggo, ya. Yang dikatakan Rasulullah itu, bahkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan? Kata Rasulullah, boleh, ya. Kemudian ada sahabat yang lain juga bertanya, Rasulullah, kalau 1 bulan itu terlalu lama, itu kan, bolehkah aku menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 bulan? Boleh, ya. Mungkin ada yang 2 minggu sekali khatam, alhamdulillah, ya. Semoga di jamaah Masjid PIP juga sama, gitu kan, kurang dari 1 bulan, gitu kan. Ya, ada yang bertanya lagi, nah ini sebagaimana tingkatan keimanan sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana kalau aku menghatamkan dalam waktu 7 hari? Kata Rasulullah, boleh, ya. Bagaimana kalau aku menghatamkan dalam waktu 3 hari? Kata Rasulullah, boleh, ya. Ini ada sahabat ini, ini beliau adalah seorang ahlul Quran luar biasa. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah boleh aku menghatamkan Quran dalam waktu 1 hari? Apa jawaban Rasulullah? Ya, jangan, tidak boleh. Karena menurut Rasulullah SAW, waktu 3 hari itu sudah paling cepat, ya. Karena kalau lebih cepat daripada 3 hari, dikhawatirkan Rasulullah, kamu tidak akan bisa memahami makna Quran yang kamu baca. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, 3 hari, monggo. Di hari pertama setiap 3 hari, tanggal 3 khatam, itu kan, tanggal 6 khatam, tanggal 9, tanggal 12, dan itu berarti sebulan khatam berapa kali itu? Ya, 10 kali, luar biasa. Kalau seandainya 3 hari sekali khatam. Nah, tapi ini gambaran bagaimana kita memaknai hari kelahiran Rasulullah SAW itu, kita mengingat perjuangan-perjuangan beliau. Saya yakin panjenengan masih teringat tentang apa yang dikerjakan Rasulullah SAW dari kecil. Nah, ini saya akan membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW itu, ya, menjadi orang yang mulia, dan apa saja yang dikerjakan oleh beliau sehingga mendatangkan Allah Subhanahu wa taala itu
betul-betul menurunkan mukjizat yang besar yaitu Al-Qur'an kepada Rasulullah. Lalu kemudian kedatangan hari kiamat, ya, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selain nanti kita menggapai apa yang disampaikan oleh Subhanahu wa taala itu rahmat gitu. Jadi tidak hanya membaca Al-Qur'an, tidak hanya dengan sholat, tidak hanya dengan sedekah, ya, tapi betul-betul Bapak Ibu ma'asyiral muslimin jamaah masjid yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu. Salatnya sampun 5 waktu di masjid, ya. Kemudian baca Qur'annya kita sudah rutin. Kemudian berbuat baik dengan tetangga alhamdulillah sudah dilakukan. Sosialisasi dengan tetangga yang baik sudah dilakukan. Kurang apa? Nah, ini kadang-kadang yang ditanyakan oleh para santri dan mereka, bagi khususnya para penuntut ilmu, apa yang harus kami lakukan gitu kan. Kalau kita mengingat Muhammad Al-Fatih kan, pernah ditanya kenapa menjadi panglima yang luar biasa di usia mudanya gitu kan. Diberi beberapa pertanyaan gitu. Saya pernah di satu kajian itu buka puasa Ramadan. Ya, nek Ramadan biasanya banyak yang mendapatkan hadiah. Ya, waktu itu bukan Ramadan gitu. Di kajian biasa yaitu tentang wisuda TPA atau TPG niku. Saya tanya itu, wah, anak wisuda itu kan pasti mungkin yang anak-anak TPA atau TPG yang sudah mungkin barangkali sudah berhasil menghafal juz 30 atau juz 29. Saya tanya itu, saya kaget juga. Ya. Saya keluarkan hadiah, ya, berupa uang 100.000 untuk anak-anak TPA. Saya tanya, kalau bisa menjawab 3 pertanyaan Ustadz, kata saya itu, ya, kalian berhak untuk menerima hadiah nantinya gitu kan. Pertanyaan yang pertama gitu kan, siapa yang tadi malam bangun pagi sholat subuh berjamaah dan sebelumnya didahului dengan sholat qiyamul lail. Belas rene saya ngacung, Pak. Kalau sholat subuhnya kabeh ngacung, ya. Mereka semuanya tunjuk jari. Qiyamul lail ya jarang, Pak. Ya, pertanyaan pertama gagal, ya. Pertanyaan yang kedua, yang tadi sholat subuh berjamaah di masjid kemudian meneruskan zikir dengan membaca Al-Qur'an di masjid, siapa? Ya. Ono lah Pak, saya ngacung 1-2, ya. Tak tambahi baca Quran 1 juz, ora ono sing ngacung, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, salat subuh berjamaah di masjid diawali dengan qiyamul lail, baca Quran tadi, ya, minimal baca Quran gitu kan. Kemudian diakhiri dengan salat syuruk 2 rakaat tambah renek sing ngacung, Pak. Tidak ada yang nah ini saya ingat, ya, salah satu-satunya orang yang dipilih oleh Rasulullah dan didoakan yaitu Muhammad Al-Fatih itu perjuangannya apa? Digencar pertanyaan yang luar biasa. Siapa nggih? Ini sudah beberapa pertanyaan terakhir yang sejak dia balik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Ya, siapa? Ya, semua sahabat itu turun, tinggal 1 orang itu tahu. Ya, yaitu Muhammad Al-Fatih. Itu kehebatan yang luar biasa diturunkan kepada seseorang, bahwa bukti daripada cinta, ya, seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu adalah nek sampun dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, nyuwun napa-napa insyaallah gampil gitu. Tiyang niku nek pun dekat, ya, sudah kenal baik, akrab gitu, arepe nembung mawon, batuk mawon pun
datang nggih. Batuk ngoten niku terus ya tahu-tahu pun dipendet ke unjukan, sudah dikasih apa namanya? Ya macam-macam, namanya orang dekat. Ini dekatnya hanya jarak ya, bukan karena hatinya ngati kepingkel-pingkel ya renek sing mendetke unjukan Pak. Ya, ini adalah bukti. Lalu kemudian ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh ucapan beliau, baik ucapan, kemudian perbuatan dan sepak terjang, yaitu adalah perjuangan beliau. Gitu, begitu luar biasa kalau dipikir-pikir ya, gunung saja dan diberikan Al-Qur'an ya tidak mampu untuk mengemban amanah yang berat tentang Al-Qur'an. Ini kula panjenengan sami nek diparingi satu ayat saja gitu, namanya mengamalkan itu di dalam surah As-Saff disebutkan, jangan kalian ya menyeru kepada seseorang, menyampaikan ayat ataupun hadis kepada seseorang, sekali-kali jangan sebelum kita menjalankan atau melaksanakan ayat yang akan kita sampaikan kepada orang lain, maka akan begitu susah gitu. Nah ini yang dipahami, dan betul-betul memang dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu memang berat. Ya. Sebelum memerintahkan kepada kaum mukmin atau muslimin, ya setidaknya kita harus sudah melaksanakan ya, karena betul-betul tahu kita percuma Pak nggih. Kenapa disebut guru Pak? Kadang-kadang orang yang bertanya, ada yang disebut guru. Ya, sebenarnya mereka kalau mau mengakui dalam dirinya itu kan dulu nggih banting tulang luar biasa. Ya. Betake napa Pak, sinaune tenanan ya. Cuman kadang-kadang murid ini salah menafsirkan gitu. Wah, gurune galak ya. Atau dengan gaya yang lain ya, sehingga mereka malas berdalil untuk malas belajar. Padahal aslinya nggih sama. Guru niku nek aja ngajar dia juga belajar lagi, sehingga nanti di dalam proses mengajar dia akan kelihatan wah paling paham, mambengi wis balen-baleni. Seperti itu terus setiap tahun diulang-ulang ya sampai ngelontok ya. Sesuk enek murid baru neh ya ngono meneh, sesuk enek murid baru neh ya ngono, makane pinter ya karena diulang-ulang. Makanya ini yang disampaikan, jadi ilmu ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita berpikir ngaji gitu, berpindah tempat dari masjid 1, masjid 2, masjid 3, judulnya macam-macam, anteng sing bahas kitab A, B, C, D ya, barang mulai lali. Kenapa Pak? Salah satu yang disampaikan oleh Imam mazhab, yaitu adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya. Jadi ilmu itu ada pada kitab ya. Kemudian kuncinya adalah dibawa oleh para ulama atau para guru, para ustadz. Nah, bagaimana cara mengikatnya? Cara mengikatnya adalah dengan kita menulis ya, ben mboten lali ya. Jadi mangkat terus ya, kajiannya ora tahu kendat. Di santri tak peringat ya Pak nggih, supaya menulis, karena dengan menulis itu nanti antum akan punya catatan khusus. Jadi kita akan ingat, oh ini ya, kalau panjenengan memungkinkan apa yang di dalam kitab itu ya, setidaknya kita punya ya pegangannya. Wah, kitab apa sebenarnya yang dipelajari, sehingga
betul-betul kadang kelemahan kita ngaji itu kan tematik Pak. Usume poso gitu kan. Usume ya termasuk seperti malam hari ini kan. Peringatan Maulid ya Maulid kan itu. Jadi yang untuk ngaji menyelesaikan satu kitab sebagai pegangan hidup kita kan kadang-kadang kita belum sampai ada kerentek gitu kan. Hanya sekedar tematik, misalnya saat ini punya permasalahan tentang zakat, akhirnya kitab semuanya dibuka tentang bab zakat. Ya itu kan lebih enaknya itu kan kita membahas kitab itu dari awal sampai akhir, selesai pindah kitab lagi gitu ya. Seperti sama yang dilakukan oleh sahabat saudara-saudara kita yang berada di Pondok Nahdlatul Ulama. Jadi dari mulai Safinatun Najah, kitab yang paling ringan, kemudian kitab-kitab hadis dan kitab-kitab yang tebal-tebal. Ya, itu semuanya dipelajari. Sehingga ketika kita melihat ada permasalahan, maka kita langsung ada gambar, oh, ini pasti ditulis di dalam kitab A atau kitab B. Sehingga betul-betul kita tahu rujukan, ya, mboten grambyang. Nah, pada era sekarang nggih bingung Pak nggih. Termasuk beberapa hari itu tentang dalil salat. Sebenarnya yang dilakukan Rasulullah SAW itu bagaimana? Ya, tinggal kita buka. Sebenarnya sekarang itu mudah sekali untuk belajar. Bukunya ada, kitab hadisnya ada, kitab fikihnya ada, kemudian bagaimana menyampaikan dengan baik itu ada. Semuanya komplit, sudah tinggal kita mencari referensinya. Ya, tapi kadang-kadang kebiasaan kula panjenengan sami untuk membaca, kelemahan kita itu adalah membaca. Ya, pokok diwaca Pak nggih. Tahu-tahu nanti insyaallah satu ketika ada permasalahan pasti kita akan ingat, oh, yang kita baca di buku apa ya? Ya, kita tinggal buka. Ya, sebagian yang disampaikan tentang duduk iftiras. Ya, duduk iftiras dan duduk tawaruk. Nah, ini santri-santri belum tekan nih, Pak. Duduk iftiras dan duduk tawaruk. Duduk iftiras itu dikenal dengan duduk di antara dua sujud. Duduk iftiras. Nanti sikile sing mboten dilebetne niku jenenge iftiras, atau tahiyat awal. Nah, bahasanya memang berbeda, tahiyat awal atau iftiras. Nah, kenapa biasanya dilakukan duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal? Bacanya apa? At-tahiyatulillah. Ya, kalau yang pakai itu ada yang at-tahiyatut pripun niku sing setunggalé. At-tahiyatut wa barakatus shalawatut. Kalau di TPQ kan gitu untuk mengingat. Tapi banyak memang. Nah, sampai membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, atau sholawatnya cukup yang demikian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung berdiri lagi, Allahu Akbar. Kemudian tawaruk, ya, yaitu duduk yang dilakukan ketika akhir. Ya, ada yang berpendapat tentang duduk tawaruk ini apabila dilakukan di sholatnya yang kurang dari 3 rakaat, ya, seperti sholat subuh dan sholat sunnah rawatib atau sholat qiyamul lail atau sholat tarawih, maka kakinya di akhir tahiyat akhir itu tidak duduk tawaruk, ya, tapi duduk iftiras. Boleh, ya, monggo panjenengan mau mengambil pendapat yang mana, ya, mau tawaruk atau iftiras. Semua pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi di pendapat yang diambil oleh para ulama kita, yang duduknya kurang dari
2 rakaat ya, seperti sholat rawatib ya, sholat sunnahnya itu sholat subuh kan 2 rakaat, kemudian sholat qiyamul lail atau sholat tahajud, maka setiap akhir itu biasanya tidak duduk tawaruk, akan tetapi duduk iftiros, atau kakinya niku mboten dilebetne Pak, tapi diduduki seperti biasa. Lah, apa bacaannya? Bacaannya seperti tahiyat akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya seperti itu. Itu hanya perbedaan pendapat saja. Yang di dalam fikih itu memang dulu saya kok tertarik gitu kan. Karena memang di dalam apa namanya, pedoman umat Islam, kita yang pelajari itu bingung. Sebenarnya ada 3 poin Pak. 1 itu mempelajari tentang apa kemarin, akidah, ilmu akidah. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga akhlak. Ampun Pak, akhlak dan adab itu sudah ditanamkan oleh orang tua kita sejak kita masih kecil, otomatis. Terlebih orang Jawa Pak ya, bahkan sampai Jawa ini memang luar biasa Pak, sampai pembicaraan itu dibahas penting di dalamnya. Bagaimana kita ngomong dengan sesama, maksudnya yang umurnya sama. Bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, berbeda Pak. Kalau bareng-bareng jenenge madang atau napa bahasa Jawa nih, madang. Nek kepada orang yang lebih tua dahar, sing sepuh apa? Ya lali. Kadang kita tidak boleh. Nah itu adab akhlak sebenarnya itu tercermin karena nopo? Memang sejak kecil itu adalah yang membekali adalah orang tua kita. Bagaimana kita berbicara dengan guru dan bahasanya bagaimana. Makanya kalau di dalam pondok itu disetandarkan. Ya, jadi kadang-kadang orang ngomong bahasa Jawa niku kebalik. Mau kemana le? Ajeng siram Ustaz. Lah Ustaz penados. Aduh. Kualik. Jadi ada yang salah itu, rasan itu. Awake dhewe dibosok ning. Saya kenapa? Kula napa Dek? Anak kepada bapaknya itu. Kula sare bapak siram. Ya, kula sare bapak kula siram. Walik-walik ya gelagapan mungkin ya. Jadi dibalik-balik malah. Nah ini kalau diselamatkan kan bahasa Indonesia itu mboten peduli dengan gurunya ya kamu ya kamu, aku ya aku, tidak seperti bahasa Jawa. Ya, kemudian yang pertama tadi ada 3 poin pokok itu kan. Yang akan saya bahas itu tentang adab akhlak tadi. Ada ilmu akidah. Kemudian yang kedua ilmu fikih, yang sering menjadi perdebatan di antara umat Islam itu adalah ilmu fikih. Itu sebabnya kenapa waktu di pesantren itu saya ketika melihat buku yang tentang fikih itu mesti langsung saya ambil, saya baca. Dan saya rasa ingin tahu saya itu besar. Termasuk kitab Minhajul Muslim Pak. Ya, termasuk kitab-kitab yang tentang fikih, ada Safinatun Najah. Itu memang dari awal di pesantren itu saya senang. Kenapa? Karena yang akan menjadi perdebatan nantinya, wah aku kudu mudeng dhisik sadurunge ditanya. Ya, kemudian itulah ya ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu adab dan akhlak. Yang pada malam hari ini kita akan membongkar rahasia apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu dalam hal kesabaran, keteguhan hati, kesiagaan dan perjuangannya. Ya, dalam kesabaran Rasulullah punya dan memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Soal keteguhan hati, ya, mboten enten sing nandingi Pak. Soal kesiagaan Rasulullah SAW, ya, pada waktu tentang kesiapan penduduk
Arab, penduduk Mesir waktu itu, dan ketika mereka diributkan dengan suara terompah kuda, toprok toprok toprok, ya mereka bersiap untuk mempersiapkan diri karena disangka itu ada musuh. Ternyata Rasulullah SAW sudah berlari duluan dari bukit. Ya, tidak usah khawatir, itu hanya kabilah yang ingin pergi melakukan perjalanan atau melakukan perdagangan, seorang kabilah yang berjalan menuju kota yang lain yang kebetulan melewati perkampungan mereka. Kemudian tentang perjuangannya Rasulullah SAW, apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan, kalau membahas tentang perjuangannya, ya tidak ada yang bisa menandingi, luar biasa. Rasulullah selain beliau itu menjadi seorang pejuang yang tidak terkalahkan dalam segala hal, ya kita pun mengakui semuanya perjuangan Rasulullah, tidak ada yang bisa menyaingi, ya, atau bahkan menyamainya. Tapi Rasulullah juga mampu dan menularkan ilmunya kepada para sahabat dan bisa menjadikan orang lain, ya, seperti dirinya. Ini yang harus kita pelajari, Pak. Ya, kadang-kadang orang pinter, ya, dia hanya dipakai untuk dirinya. Ya, ini PR sebenarnya untuk saya dan untuk para santri-santri sekalian dan selebihnya untuk panjenengan. Ya, jadi memang perjalanan dakwah ini kalau hanya rajin sholat untuk dirinya sendiri, itu saya kira banyak yang bisa demikian. Kalau hanya pandai dia menghafalkan Al-Quran, membaca Quran untuk dirinya sendiri, orang yang bisa melakukan demikian banyak. Tapi Rasulullah bukan seperti itu, Pak. Kalau melihat perjuangan beliau, ya, bermulai dari satu orang saja yang tunjuk langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mampu, ya, mengajarkan semua tadi, ya, kesabarannya, keteguhan hatinya, kesiagaannya. Kemudian tentang perjuangannya Rasulullah SAW mampu diajarkan kepada para sahabat yang lain. Lah ini PR kita semuanya, gitu. Dahulu ketika menghafal Quran, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa ahlamah. Ya, barang siapa ingin menjadi sebaik-baik daripada manusia, maka belajar Al-Quran, kemudian memahami isinya dan mengajarkannya. Nah, kalau sekarang saat ini itu kita mencetak, ya, mengawali kepada diri kita untuk berbuat baik, lalu menularkan kepada orang lain, minimal kepada keluarga kita. Ajak, ya, istrinya, ya, ajak suaminya yang saat ini ada istri di sini. Lalu kemudian ajak anak-anaknya, ya, untuk betul-betul memahami perjuangan Rasulullah SAW. Ya, kemudian kalau sudah kita meluas kepada tetangga kita meluas kepada orang lain, sehingga betul-betul apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, perjuangan Islam ini sampai dan nantinya juga dirasakan oleh anak keturunan kita, yang lebih luas lagi kepada umat Islam pada umumnya. Semuanya perjuangan demikian. Kalau dia hanya bisa mengawal dalam dirinya sendiri, ya hanya mungkin seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang, rajin sholat di masjid, dia menjaga waktu sholat untuk dirinya sendirilah. Nanti kalau ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang perjuangan, apa yang telah engkau lakukan, ya, dalam kehidupanmu, ya tidak punya, kan, yang menyedihkan, Pak. Kalau soleh hanya untuk dirinya sendirilah, buat apa? Gitu kan? Jadi kalau dalam rumusnya itu, orang itu tidak bisa masuk surga sendirian, itu tidak bisa. Pada konsep nanti akan ditanya, bagaimana dengan anak perempuanmu? Ya, ini bagi laki-laki. Ya, bagaimana dengan saudara perempuanmu? Bagaimana dengan istrimu? Ya, jadi masuk surga. Ya, kalau berbeda lagi dengan kasusnya, Bang, berbeda lagi kalau memang kita sudah berusaha, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh
para nabi-nabi terdahulu, ternyata istrinya dan anak-anaknya pun tidak mau mengikuti perintahnya. Ini maka mboten sah sedih, yang penting kewajibannya pun disampaikan nih Pak. Ya kita mengajak sudah, ya kemudian membujuknya sudah, tapi apalah daya, kita ini hanya manusia biasa, ya. Nah semuanya sudah dilakukan, tinggal dipasrahkan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir tadi tentang hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Abu Hurairah, ya, atau hadis yang lain innama bu'istu liutammimal akhlak, ada yang seperti itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di dunia ini yaitu hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang sebelumnya diutus di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, datangnya Rasulullah SAW itu memperbaiki kehidupan manusia di seluruh zaman. Jadi menyempurnakan, makanya tidak heran kalau ditemukan di kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, ya gitu, hanya berbahasa Indonesia Pak dituliskan, yang murni sampai akhir hari kiamat nanti itu yang disebutkan Rasulullah, Al-Quran dan hadis, tidak akan pernah berubah, ya. Tapi kitab yang lain itu sekarang wis hilang, ya, tulisannya memang bahasa Indonesia toh, ya. Kalaupun ada itu huruf-huruf pegon yang ditulis oleh mereka orang-orang yang ahli, ya. Kemudian tulisan aslinya sudah hilang, ya, karena itu memang sudah dimusnahkan, ya, secara langsung. Tapi mereka ada yang menulisnya kembali seingat mereka. Tapi Al-Quran ini Pak, orang selalu akan ada Pak, setiap tahun. Bahkan di Palestina itu berapa ribuan, ya, ribuan orang yang setiap tahun itu mereka bangkit, yaitu adalah ahlul Quran, juga yang terbesar di Indonesia, ya. Setiap tahun pasti akan lahir hafid dan hafidhah yang mereka akan mengamalkan Al-Quran, mereka hafal Al-Quran. Ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sendiri yang akan menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat, ya. Kemudian orang-orang yang terpilihnya adalah orang-orang yang betul-betul nanti akan menjadi keluarga Allah di dunia, tidak main-main, ya. Jadi tentang Al-Quran ini sudah Allah sebutkan jaminannya. Dan siapa yang dia ingin betul-betul, ya, menjaga Al-Quran, maka Allah akan jaganya kehidupannya di dunia sampai nanti di akhir. Allah sendiri yang akan mengurus, ya. Waktu itu dapat wejangan dari seorang kiai, ya, wis pokok gue niat menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, menghafalkan Quran Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya, ya, kamu tidak akan terlantar di dunia, insyaallah, ya. Jadi kalau kita percaya perjuangan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita menjaga agama Allah, kita membela Rasulullah SAW, kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana yang kita lakukan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupannya selama di dunia, dimuliakan Pak, ya. Keringat kita gitu jarang Pak, orang yang melakukan kebaikan demikian, gitu. Sopo sinten sing enten Pak nggih penak ten griya Pak, gitu, ngurusi masjid niku amane abot, ya, mengke terus dipaido, nek mboten kebenaran disalahno. Itu ten gene masjid Pak, takmir masjid niku abot Pak, ya, pengurus-pengurusnya dan yang lain-lain resikonya gede, ya. Nek orang kebenaran dihujat, ya, bendino, ning panjenengan kudu sabar sebagaimana disampaikan Rasulullah niku pahalane gede Pak,
Jadi kadang-kadang meremehkan, wah nek gur ngurusi zakat, ngurusi kurban, ngurusi jamaah, ya. Sing penting itu bukan suara, Pak. Nek menurut saya, sing penting niku mboten suarane, yang penting itu adalah actionnya. Jadi kenapa? Kalau bikin program mungkin serahke cah-cah SMA niku saged. Napa terus gawe jadwal kajian terus ndak datang ke masjid? Ya mboten mungkin, pasti datang, kecuali memang ada sesuatu hal yang saat hari itu mungkin tidak bisa. Ya. Jadi memang dakwah yang disampaikan Rasulullah niku bukan hanya menyampaikan, ya, tidak cukup nyampaikan tok mboten cukup, Pak. Itu nanti akan menjadi suatu permasalahan yang besar kalau kita tidak memahami tentang dakwah. Menyampaikan itu minimal, tadi di awal sudah saya sampaikan di dalam surat As-Saff itu kita juga sudah pernah melaksanakan. Ini memang abot dakwah di dalam Islam. Kon nyampe nih membuat orang menjadi paham, kemudian bisa melaksanakan, diri kita dituntut untuk bisa menjalankan. Nah, ini yang saya tanamkan ke diri anak-anak. Ya, saya sampaikan sejak awal bahwa kamu menyampaikan, maka kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu sampaikan. Betul-betul di peringatan hari kelahiran Rasulullah ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan iman. Ya, masih banyak ilmu yang dilakukan oleh Rasulullah ini, tadi hanya beberapa poin saja. Ya, saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan mengetuk diri kita terus untuk mencintai Rasulullah SAW, untuk mencintai sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan dari sedikit yang kita pelajari dan sedikit yang kita lakukan ini menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita, sehingga di hari sulit nanti, di hari yaumil hisab nanti, kita punya hujah, kita bersama-sama bersaksi pada malam hari ini kita betul-betul mencintai sunnah-sunnah beliau dan berusaha belajar untuk memahaminya dan mengamalkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kita akhiri pada pertemuan sore hari ini dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.